Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Tuhan ingin membimbing kita, bahkan menolong kita. Pertanyaannya, apakah kita peka akan pimpinan Tuhan? Apakah kita rindu dipimpin oleh Tuhan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dalam segala pergumulan yang kita hadapi, apakah Tuhan membiarkan hidup kita berjalan sendiri tanpa arah yang jelas dalam hidup kita? Ternyata Tuhan tidak berbuat seperti itu. Tuhan selalu ingin membimbing hidup kita, mengarahkan hidup kita, supaya kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus makan malam Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus menuju ke Bukit Zaitun untuk berdoa di sana. Peristiwa yang kita baca ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan murid-murid dalam perjalanan. Dan sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan akan misi yang besar yang Tuhan mau nyatakan kepada murid-muridnya ketika dia menderita mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, pada saat perjalanan seperti ini Tuhan mengambil kesempatan untuk bercakap-cakap dengan mereka. Apa yang Tuhan percakapkan dengan mereka? Dan apakah pesannya bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli dengan iman yang kita miliki. Dan Tuhan ingin memberikan pengharapan kepada kita. Saudara, misi salib adalah misi yang tidak mudah. Misi yang sangat mengerikan. Tuhan Yesus menghadapi misi salib dengan begitu gentar dan takut. Tapi saudara perhatikan, di tengah-tengah pergulatan di dalam hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap memperhatikan akan kebutuhan murid-muridnya. Waktu begitu dekat menjelang salib, tapi Tuhan tetap memperhatikan iman daripada murid-muridnya. Karena Tuhan dengan perjalanan itu dia mengingatkan bahwa iman mereka bisa goncang. Tetapi bukan tanpa pengharapan. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku akan mendahului engkau ke Galilea. Yang memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan bangkit dari antara mati. Dan dia akan pergi ke Galilea berjumpa dengan murid-muridnya. Saudara, bukankah ini gambaran yang sangat indah? Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri yang sedang bergumul. Tetapi dia di dalam segala pergumulannya, dia tetap menjaga, memelihara iman dan memberikan pengharapan kepada murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak berubah. Dia yang Tuhan peduli kepada orang lain, peduli kepada murid-muridnya. Dia adalah Tuhan yang peduli kepada kita hari ini. Di dalam segala pergumulan kita, Tuhan, dia ingin menguatkan iman saudara.
Dia ingin memberikan pengharapan kepada saudara. Bukan pengharapan kosong, tapi pengharapan yang pasti. Karena itulah yang dia kerjakan dalam hidup kita. Saudara, mari kita punya iman bergantung kepada dia. Tidak bergantung pada kekuatan kita. Sehingga kita selalu dikuatkan dalam hidup kita. Karena memang Tuhan ingin menguatkan dan memberi pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara, dari firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dialah Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi. Saudara, peristiwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus belum terjadi. Bahkan Yesus melihat Petrus adalah seorang yang berani menyatakan bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan. Dia tidak akan berbuat sesuatu yang menyakiti Tuhan. Dia akan rela berkorban bagi Tuhan. Saudara, bukankah itu sesuatu yang menyenangkan bagi hati Tuhan Yesus? Memiliki seorang murid punya komitmen yang tinggi, rela berkorban. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu sebetulnya siapa Petrus. Maka Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan ini adalah mempersiapkan Petrus. Supaya dia sadar bahwa dia ada kelemahan. Dia ada kegentaran. Dia akan menghadapi masa-masa sulit. Saudara, peringatan Tuhan kepada Petrus sebetulnya agar Petrus berjaga-jaga. Petrus tidak merasa kuat dengan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan mengingatkan dia. Supaya dia sadar untuk bergantung pada Tuhan. Dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh menyatakan imannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan tahu masa depan hidup kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan firman kepada kita. Supaya kita selalu berjaga-jaga. Kita penuh kekurangan, tidak penuh kelemahan. Tetapi Tuhan yang mengingatkan kita dengan firman-Nya, ingin menuntun kita di jalannya. Saudara, jadilah orang-orang Kristen yang bijaksana. Tidak tahu masa depan bukan hal yang harus ditakuti. Tetapi berdoalah, Tuhan, saya ingin ikut rencana Tuhan. Berjalan di jalur Tuhan. Dan memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Supaya saya tidak jatuh. Tapi saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara. Saudara, kekuatan iman kita adalah semata-mata di dalam anugerah Tuhan. Saudara, inilah yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Saudara, iman daripada Petrus bukan karena Petrus itu kuat. Bukan karena temperamen yang kolerik, seorang pemimpin. Sebetulnya iman daripada Petrus sangat bergantung kepada anugerah Tuhan. Ketika Petrus bergantung kepada temperamen dia, yang kolerik, bisa memimpin, keberanian dia berkata-kata, dan bahkan di antara murid-murid dia yang memimpin menjadi juru bicara. Ternyata iman itu tidak bergantung kepada orang itu. Tapi iman itu bergantung kepada anugerah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman kita dipelihara oleh anugerah Tuhan. Disitulah saudara-saudara, Simon Petrus belajar. Dia harus belajar, anugerah Tuhan itulah yang dia butuhkan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Petrus melayani sebagai rasul Tuhan yang dikisahkan dalam Kisah Rasul, maka saudara kita bisa melihat bagaimana Simon Petrus adalah seorang rasul yang bergantung kepada anugerah Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri ketika kita beriman. Tetapi marilah kita selalu bergantung kepada anugerah Tuhan yang menyegarkan iman kita, memberi kekuatan kepada iman kita, yang membangun iman kita. Yaitu ketika kita mau membaca firman, merenungkan firman. Karena firman Tuhan adalah berita anugerah bagi kita. Saudara, jadilah hidup kita hidup yang imannya kuat. Karena anugerah Tuhan yang selalu kita butuhkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
Satu firman yang berharga di mana kami belajar ya Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus di dalam pergumulan yang berat, tetapi Tuhan begitu peduli dengan murid-murid. Tuhan mempersiapkan hati mereka. Bahkan Tuhan juga memperingati Petrus supaya Petrus tidak jatuh. Ya Tuhan, kami tidak ada beda dengan Simon Petrus. Yang ada kalanya kami merasa iman kami kuat. Kami bisa membela Tuhan, tapi sesungguhnya kami adalah orang yang lemah. Tuhan, kami membutuhkan anugerah Tuhan. Dan ya Tuhan, ajar kami selalu bergantung kepadamu, dekat dengan Engkau. Mau mendengar firman-Mu, mau belajar dengan firman-Mu. Dan selalu peka akan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang-orang yang iman dikuatkan selalu oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih menyerahkan firman dalam hati kami. Kami serahkan hidup kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdiri di atas anugerah Tuhan. Dan kami selalu dikuatkan oleh anugerah itu untuk kami boleh melayani Engkau. Menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.